Halo, salam semuanya. Di sini saya akan membahas 5 kebiasaan dalam mengatur keuangan. Yang pertama adalah buat list untuk berbelanja. Apa sih tuh buat list untuk berbelanja? Buat list barang untuk berbelanja merupakan hal yang biasa-biasa aja sih, dan kadang-kadang orang meninjau hal ini kayak sesuatu hal yang boring ya, bisa dibilang gitu, kayak nggak perlu gitu ya. Namun dengan kebiasaan buat list untuk barang yang akan dibeli, biasanya menghindari pembelian yang tidak perlu gitu, dan biasanya membuat kita stick to the budget. Jadi hal ini bisa membuat kita menghindari pembelian yang kadang-kadang tidak kita inginkan gitu. Ketika pulang ke rumah, oh iya saya masih punya ini, oh iya saya masih punya itu, kok saya beli lagi gitu. Nah, ketika kita punya list ini untuk menghindari hal yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah buatlah jurnal keuangan harian. Kalau menurut aku sih hal ini nggak kalah penting ya. Maksud jurnal keuangan ini adalah spending tracker. Jadi kalau kita habis belanja, coba catat deh, setidaknya 1 bulan aja dulu. Kita lihat nih, uang kita tuh dibelanjain apa aja ya. Misalnya, gaji aku tuh kebanyakan aku beli buat kopi kekinian, boba, apalah gitu. Nah, di sana kan bisa kelihatan, oh uang aku tuh bocornya di sini gitu kan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa bikin tantangan. Coba kalau aku nggak beli kopi kekinian, apakah terjadi sesuatu dengan aku atau enggak? Kan lumayan, itu bisa ditabung juga. Yang ketiga adalah gunakanlah uang cash di setiap pembayaran. Aku udah pakai metode pembayaran cash ini udah lama banget ya. Dulu aku tuh seneng banget pakai cashless gitu. Kenapa dulu pakai cashless? Ya lebih praktis aja. Tapi ternyata pembayaran non tunai itu justru membuat belanja aku tuh makin impulsif karena tidak memiliki fisik uangnya. Setelah aku ganti metode tunai ini ternyata bantu aku dalam mengontrol cara belanja aku. Emang sih buat kita kaum milenial zaman sekarang ribet banget ya kalau harus bawa cash kemana-mana, takut hilang lah, dompet lah. Tapi cara ini benar-benar berhasil sih buat aku, karena aku punya kesempatan menuju tempat yang sudah aku rencanakan mau kemana hari ini. Contohnya, hari ini tuh aku mau belanja mingguan, terus aku mau makan, terus beli maskara. Ya aku pasin aja uangnya. Uang buat belanja kan biasanya aku ngeluarin buat belanja mingguan itu 500.000, budget makan 200.000, dan buat beli maskara aku biasanya beli maskara yang 150.000. Simpel banget kan? Jadi kayak maksa kita itu untuk fokus pada tujuan kita. Yang keempat adalah ceritakan goal keuangan kita pada orang lain. Di sini bukan berarti kita riak ya atau sok pamer, tapi biasanya kalau kita bercerita dengan orang yang punya tujuan dan goal yang sama, bisa membantu kita untuk stay positif dalam finansial kita. Contohnya, misalnya teman kamu, dia ngumpulin uang buat beli mobil. Nah, ternyata beli mobil itu juga merupakan salah satu dari goal kamu tahun ini. Ketika kita ngobrol dengan tujuan yang sama, pasti kamu merasa bahagia, merasa klik dengan orang ini, dan obrolan kamu tuh tanpa disadari merasa seru gitu. Di luar sana ada orang yang sepemikiran dengan kita. Dengan bercerita biasanya yang bisa kita dapat adalah self relief ya, kenyamanan untuk pribadi kita gitu. Ternyata di luar sana perjuangan kita tuh gak sendirian, ternyata ada orang lain juga. Jadi ini akan memberikan perasaan nyaman pada kita, jadi merasa ada teman gitu. Yang kelima adalah jadwalkan check up rekening. Ini lebih membosankan lagi ya, tapi kalau kamu rutin mengecek pos alokasi rekening kamu, biasanya bisa bantu kamu sadar, oh kita tuh beli di sini, beli itu di toko itu. Kadang barang yang gak perlu kita beli. Dengan menjadwalkan pengecekan seperti ini, ya mudah-mudahan bisa bantu ya. Yang keenam adalah membuat budget. Yang nomor 6 ini paling penting, paling penting banget ya. Kenapa penting? Ya karena tanpa budget gimana kamu bisa mencapai kebebasan keuangan? Yang pasti kalau pengeluaran tanpa budget ya pasti bocor. Ujung-ujungnya pasti alasannya yang gak cukup. Biasanya orang-orang yang bilang gak cukup itu mereka gak bisa ngebudget gitu loh. Misalnya gaji 5 juta, ya kalau gak ada budget ya
bisa bocor, bisa beli ini, beli itu, ya kita nggak tahu penghasilan kita tuh dipakai untuk apa. Tapi kan kalau kita punya budget dan bisa nge-track nih apa nih yang kita belanjakan bulan ini, biasanya kan kita lebih mindful aja gitu kan dalam mengatur keuangan bulanan kita. Nah, itulah dia 6 tips kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk mengatur keuangan bulanan kita. Makasih.